Masih bersama tim kami, tim penjelajah malam, masih bersama sesepuh kita yaitu Ayah Pak Jajang. Nah, sekarang kita coba tanya-tanya dulu sebentar ya. Nah, setelah tadi kita mengadakan uji nyali, mungkin nanti kita bahas untuk ke situnya. Nah, sekarang kita coba tanya dulu, gimana nih Pak, semenjak kita kesini sampai sekarang, apa yang dirasain, apa sekarang udah ada perbedaan dari awal kita kesini sampai sekarang gitu? Ya, kalau menurut saya sendiri di makam-makam keramat beribu-ribu makhluk itu saya yakin ada. Bahkan tadi juga ada yang menampakkan yang berupa hitam, ya sorot matanya begitu tajam, tapi ketika dikejar sama yang tadi disebutnya uji nyali, dia langsung hilang. Karena saya sendiri belum pernah melaksanakan hal seperti ini. Contohnya penjelajah malam, istilah kata uji nyali, belum pernah. Tapi sering saya lakukan dengan hal-hal seperti ini, tidak pakai kamera. Emang dampaknya ada banyak dan yang hadir. Tapi ketika pakai kamera, dikejar-kejar sama kamera, dampaknya hilang. Itu mah urusan Allah yang maha tahu. Begitu yang saya katakan. Yang mungkin kita di sini juga real ya, ada dan tiadanya, walaupun ada tapi kesorot kamera apa enggaknya kan nggak tahu juga gitu ya, gitu mas. Nah, di sini kami cuma bisa menyajikan seperti itu aja. Nah, mohon maaf bila ada salah atau kekurangan gitu. Sepertinya nanti sebentar lagi menuju pagi kita lanjut lagi untuk melakukan uji nyali yang ronde kedua gitu. Nah, buat saya pribadi, semua saya mohon maaf ke tim ini, tidak bisa menyenangkan, tidak bisa memuaskan tujuan-tujuan saudara-saudara kita ya tim penjelajah malam, dikarenakan ya situasi seperti ini. Karena saya sendiri juga baru kali ini seolah-olah saya diwawancara di makom Karuhun ini. Sebelumnya saya belum pernah sama sekali, baru kali ini saya diwawancara di makom keramat. Jadi tujuan-tujuan tim ke sini belum tahu apa tujuan tim dari rumah sampai datang ke sini. Apa mau ziarah, apakah mau mencari sosok makhluk apalah, kan saya dari tadi juga nggak tahu. Tapi ya alhamdulillah kedatangan tim ini. Sekali lagi saya mohon maaf bila mana kedatangan tim penjelajah malam tidak akurat, tidak mendapatkan apa yang tim mau dari rumah. Sekian itu. Buat Adi sendiri pengalaman nih, yang tadi uji nyali, pengalaman pertama apa emang pernah sebelumnya gitu? Sebelumnya pernah sih, tapi cuman kalau di sini ya biasanya kedengeran suara macan di sana. Kalau yang barusan apa yang dirasa, apa yang dilihat gitu? Ya, di balik pohon ada rambut panjang, gondrong, Yang sempat tadi dikejar gitu? ya, hitam, matanya kuning kemerah-merahan itu. Nah, itu bisa dibilang makhluk apa tuh? Kalau menurut saya itu makhluk apa nggak tahu. Yang jelas buat saya pribadi menyimpulkan bahwa itu makhluk Tuhan. Dah. Itu aja. Nah, buat Aki Dani sendiri tadi pengalaman yang kemarin mungkin kan pengalamannya uji nyali yang di gedung-gedung di gedung-gedung lah. Kalau sekarang kan pengalaman pertama kita berada di gunung gitu ya. Nah, gimana yang dirasain? Ya, untuk saya pribadi ya, dari awal itu, dari pertama itu dari daerah kita sendiri, di kampung kita sendiri, khususnya Margawati, itu emang ada untuk di daerah kita sendiri, khususnya di kampung
kita di Margawati itu memang ada yang sesuatu yang beda. Tapi kalau di sini ya dari awal perjalanan, walaupun mau di gedung atau mau di tempat-tempat makam, mau di tempat makam umum ataupun di makam karamat, itu setiap perjalanan itu berbeda. Kalau di makam umum seperti yang di Renggalawe itu emang menurut saya pribadi itu sangat luar biasa ya. Soalnya kenapa kok tiba-tiba ada muncul suatu cahaya yang kayak api tapi di balik pohon bambu itu. Mungkin kita sendiri pengen tahu apa sebetulnya wujud seperti itu gitu. Mungkin yang dari makam keramatnya itu sendiri pernah ada mungkin yang kayak semacam suatu gumpalan asap gitu. Tapi kita sendiri emang menyadari, merasakan bahwa si gumpalan itu ada di depan gitu. Soalnya kan posisinya ada di kerumunan saya sama tim yang lain. Iya, tim yang lain. Nah, Tapi itu kan yang sebelumnya yang saya tanya nih tadi yang perjalanan dari ini sama ini barusan dapat fenomena apakah atau merasakan apakah gitu atau yang terlihatkah gitu. Ya untuk saya pribadi itu emang tadi sebelumnya merasakan hal yang biasa aja kalau untuk masuk ke area makamnya gitu. Tapi kalau udah masuk ke luar makam gitu. Iya, di luar makam itu suasananya atau auranya berbeda. Mungkin ada seperti awal itu mulai dari tangan itu mulai anget ya, terus ke badan. Apalagi tadi katanya ada mitos yang sosok kakek-kakek yang yang pakai tongkat sambil duduk sambil merokok itu. Kita kan coba ke sana. Untuk di luar wilayah ini kita coba cek di sana, mungkin ada yang berbeda lagi, kayak hawanya itu seperti gimana, lebih dari panas, apalagi kita tadi coba untuk ke bawah itu. Nah, ke bawah itu kita pas mau naik lagi ada yang ikutin ya, yang ikutin. Cuman kalau untuk tersorot kamera kalau untuk pengen ke sorot sama kamera itu nggak bisa, dikarenakan mungkin dari kerasa dari telinga itu kayak ada yang lagi berjalan atau apa gitu. Padahal kan itu mungkin ya di luar nalar kita, nggak tahu apa yang tadi mengikuti kita. itu pengalaman ya. Sebetulnya kan dulu pernah kan pengalaman yang kayak saya sendiri ya yang di Wanaraja pernah itu ketika saya ini coba, tapi itu berdua sama teman di luar tim ini. Kayak ada sosok pocong ya tiba-tiba muncul di pinggir jalan. Saya juga merasa aneh gitu. Tapi kok ketika saya ngejalan motor bisa tiba-tiba muncul kayak gitu. Dan mungkin untuk perjalanan yang ada di sini, penjelajahan malam ini untuk cuman itu aja yang dirasakan. Mungkin barangkali nanti di season yang kedua bisa ada yang lebih lagi gitu. Sendiri kita sebagai dari tim kami khususnya, dan terima kasih banyak bisa meluangkan waktu dan udah membantu bantu kita buat Bapak sendiri bisa meluangkan waktunya untuk kami di sini untuk menceritakan kisah di sini atau silsilah di sini gitu. Selebihnya kita mohon maaf bila ada yang kurang, ada yang salah dari tutur kata. Kami semua di sini minta maaf. Untuk season kedua jangan lupa saksikan kembali dan jangan pernah bosan untuk menonton kami gitu. Untuk kali ini kita mungkin tutup dulu dan kembali untuk ke season kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.